Terima kasih kami sampaikan. Acara yang selanjutnya yakni materi pengenalan Siakat dan Sinau yang akan disampaikan oleh Bapak Salis Nurul Rahman Eskom. Kepada Bapak Salis Nurul Rahman Eskom, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rektor Unisda Lamongan, Ibu Haja Ainul Masrurah SHIMH, yang terhormat kepada seluruh jajaran Wakil Rektor beserta Dekan dan Kaprodi dan Kepala Biro Unit yang saya hormati. Dan tak lupa juga kepada para saudara mahasiswa sekalian yang sangat bersemangat ya pagi ini. Perkenalkan nama saya Salis Nurul Rahman. Saya sebagai staf Sistem Informasi di Biro BAKSI Unisda Lamongan, atau lebih familiarnya bukan sistem informasi ya, atau TI. Oke, langsung saja saya dapat materi pengenalan Siakat dan Sinau Unisda. Mungkin ini saya dikasih durasi sekitar setengah jam ke depan ya. Baik, saya share screen dulu. Oke, seperti yang saya bicarakan sebelumnya, ya ini saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan aplikasi Siakat dan e-learning Sinau Unisda Lamongan. Oke, Siakat. Nah, ini alamat URL-nya bisa Anda akses di siakat.unisda.ac.id. Nah, kemudian sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang apa itu Siakat, Anda harus mengetahui dulu dan harus memiliki NIM. Nah, apa itu NIM? NIM adalah nomor induk mahasiswa. Jadi ini adalah nanti sebagai identitas mahasiswa dan juga perlu diketahui sebagai akun utama untuk mengakses layanan aplikasi
yang tersedia di Unisda Lamongan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan NIM? Oke. Seperti yang mungkin Anda sudah tahu ya tentang pmb.unisda.ac.id ya. Mungkin ini adalah portal untuk pendaftaran. Jadi nanti Anda bisa login saja dengan di pmb.unisda.ac.id, kemudian masuk ke menu informasi kelulusan. Itu cara yang paling mudah. Atau lihat di papan pengumuman yang ada di depan kantor fakultas masing-masing ya. Karena masih masa pandemi, saya sarankan untuk lebih mudahnya dilihat di portal pmb.unisda.ac.id. Nah, seperti di screen, ketika Anda sudah masuk ke menu informasi kelulusan, nanti di situ ada tertera ya yang saya garis merah, yang saya lingkari merah, itu ada NIM. Nah, setelah Anda mendapatkan NIM, Anda baru bisa mengakses Siakat. Ya. Nah, bagaimana Pak kalau NIM di akun portal saya ini nggak ada NIM-nya Pak, atau nggak muncul NIM? Nah, pertanyaannya sudah daftar ulang belum? Atau sudah registrasi belum di semester 1? Ini. Jadi kalau belum registrasi, kemungkinan tidak akan mendapatkan NIM. Begitu ya. Oke, sekarang ketika sudah mendapatkan NIM, ucapkan selamat tinggal kepada penerimaan mahasiswa baru atau ID pendaftar dan nomor tes. Sekarang kita harus mengucapkan selamat datang untuk sistem informasi akademik. Ya, aplikasi ini nanti yang akan menemani saudara-saudara semuanya selama menjalani perkuliahan di Unisda Lamongan. Oke, kita langsung saja masuk ke materi Siakat. Nah, Siakat ini adalah singkatan dari Sistem Informasi Akademik ya. Siakat kemudian ini berfungsi sebagai sarana informasi dan pelaksanaan proses administrasi akademik secara online. Bisa diakses lewat handphone, bisa diakses lewat PC atau laptop yang terkoneksi dengan internet, jadi nggak perlu mengurus administrasi secara langsung ke kampus, jadi dilakukan secara online. Nah, bagaimana cara mengakses aplikasi Siakat ini? Ada dua cara, yakni yang pertama, kita gunakan web browser yang sudah terinstall ya di device masing-masing, baik di laptop maupun di HP saudara mahasiswa sekalian. Silakan kunjungi URL berikut di atas ini ya, siakat.unisda.ac.id. Nanti tekan enter, pasti akan muncul halaman portal awal Siakat atau halaman login. Atau Anda juga bisa mendownload aplikasi Siakat Unisda versi Android. Sementara ini masih tersedia versi Android untuk pengguna iOS. Harap bersabar terlebih dahulu, masih dalam proses pengembangan. Untuk pengguna iOS masih bisa menggunakan mengakses ini lewat browser yang terinstall di iOS masing-masing. Jadi nanti ke Google Play Store, ketikkan saja di kolom pencarian Siakat Unisda. Nah, nanti dipilih yang logonya persis seperti itu, kemudian diinstal. Nah, setelah install nanti dibuka akan tampil seperti pada tampilan layar yang di situ saya tampilkan sebuah handphone ya. Tampilannya persis seperti itu kalau versi mobile. Nah, fitur-fitur dari Siakat ini apa saja sih? Yang pertama yakni KRS, yaitu Kartu Rencana Studi. Penginputan KRS seperti yang dijelaskan oleh Wakil Rektor Bidang Akademi kemarin ya. Saya kira sudah sangat jelas penjelasan dari yang terhormat Dr. Anda Haja Fatimah Suryani ya. Jadi selain KRS, di situ kita juga bisa lihat KHS atau nilai dari semester ini, mata kuliah yang diambil. Kemudian selain itu cek tagihan pembayaran. Ya, jadi pembayaran yang sudah dibayar apa saja, yang belum dibayar apa saja, nah itu bisa dicek di Siakat masing-masing. Kemudian ada proses perwalian.
Bisa perwalian secara online, kemudian bimbingan skripsi atau tesis bagi S2 ya. Kemudian pengurusan administrasi surat, meliputi izin penelitian, kemudian surat keterangan aktif kuliah, atau surat keterangan lulus. Kemudian untuk administrasi pendaftaran lain seperti PPL, KKN, pendaftaran skripsi, pendaftaran yudisium, bahkan pendaftaran wisuda. Selanjutnya bisa juga untuk mengupload jurnal penelitian. Baik, bagaimana cara loginnya Kak ke Siakat ini? Nah, untuk tampilan mobile ya, hampir kurang lebih sama dengan desktop. Jadi akun pengguna, yakni NIM, nah, nomor induk mahasiswa adalah 8 digit angka yang secara unik dan tidak mungkin sama antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain. Kemudian untuk kata sandi, ini juga terdiri dari 8 digit angka, yakni formatnya 2 digit tanggal, 2 digit bulan, dan 4 digit tahun. Nah, setelah Anda bisa login ke Siakat, nah ini yang wajib harus Anda lakukan, yakni unggah foto resmi di Siakat ya, jangan foto yang tidak resmi, karena nanti kalau tidak resmi nanti untuk pencetakan KTM, kartu tanda mahasiswa, juga akan kami pending. Kemudian selain unggah foto resmi, di sini yang harus wajib dilakukan ya ini mengupdate profil atau biodata pribadi mahasiswa, seperti alamat, tempat tinggal, dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana cara masuk ke halaman ini? Nah, ini masuk ke menu portal, kemudian pilih biodata mahasiswa. Oke, untuk kartu tanda mahasiswa, seperti yang saya bicarakan tadi ya, langkah-langkahnya yakni berikut. Anda harus mempunyai pas foto, memakai jas alma mater ya, rapi dan sopan. Kemudian tahap kedua ya ini upload foto oleh mahasiswa dan validasi data mahasiswa di Siakat. Kemudian proses yang selanjutnya ya ini cetak kartu tanda mahasiswa atau KTM. Ini dilakukan oleh Biro BAKSI. Ya. Kemudian mahasiswa baru bisa mendapatkan KTM. Nah ini segera hadir bagi seluruh mahasiswa, bagi saudara mahasiswa baru. Nanti untuk pembagian KTM rencananya akan drive-thru. Jadi jadwal, tetapi jadwal diatur bergiliran ya, dan tunggu pengumuman selanjutnya dari bidang kemahasiswaan. Oke, selanjutnya masuk ke alur perkuliahan. Setelah Anda semuanya sudah bisa login ke Siakat, nah berikut adalah alur perkuliahan yang ada di Unisda. Ada 5 tahap. 5 tahap ini dimulai dari hari registrasi. Jadi setiap awal semester pasti ada hari registrasi, ya teman-teman ya. Hari registrasi, kemudian setelah hari registrasi Anda baru bisa melakukan KRS. Jadi jangan sampai ada pertanyaan lagi, Kak, saya ini kok nggak bisa KRS-an ya? Nah, pertanyaannya adalah, Anda sudah hari registrasi belum? Begitu. Setelah KRS sudah dipilih atau mata kuliah sudah dipilih oleh mahasiswa, kemudian nanti selanjutnya adalah proses perwalian. Nah, perwalian ini adalah proses validasi dari dosen wali masing-masing. Nah, dosen wali bisa dilihat di profil biodata masing-masing mahasiswa. Kemudian selanjutnya kalau sudah valid, ya disetujui KRS-nya, nanti baru bisa melaksanakan perkuliahan. Kemudian kalau misalkan sudah merasa KRS-an dan tidak bisa mengakses sistem pembelajaran maupun ini, silakan menghubungi secara online ya, bisa secara online nanti menghubungi nomor yang nanti saya akan terapkan di akhir, nomor kontak WA BAKSI, kemudian juga mungkin bisa konfirmasi ke TU masing-masing untuk validasi data, kenapa kok sampai tidak bisa mengikuti perkuliahan atau mungkin tidak ada nama di absennya. Ya, di daftar absen tidak ada nama mahasiswa, itu konfirmasi ke TU fakultas masing-masing. Kemudian setelah melakukan perkuliahan, jadi nanti outputnya adalah nilai pastinya ya. Setelah UAS atau setelah UAS pasti Anda akhir semester itu
mendapatkan KHS, yakni kartu hasil studi atau nilai dari mata kuliah yang Anda tempuh di semester selama periode semester. Nah, untuk hari registrasi seperti yang dijelaskan Bapak Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. Haji Maskub, ya. Jadi hari registrasi ini biayanya dibayarkan setiap awal semester. Kemudian tagihannya apa saja? Ini bisa dilihat di Siakat, di menu keuangan, kemudian di tagihan dan pembayaran. Nah, yang kedua, tahap proses perkuliahan selanjutnya ya ini KRS online. KRS online ini bisa dilakukan menggunakan Siakat ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ini langkah-langkahnya, langkah singkatnya mungkin nanti saya sertakan link untuk bisa dilihat ya secara, jadi sudah saya sediakan tutorial videonya. Jangan lupa nanti di screenshot saja, karena ini materi saya penting sekali, biar nanti saudara sekalian tidak bingung. Ya, yang pertama masuk ke menu, di sebelah kiri itu ada menu, kemudian pilih menu perkuliahan. Menu perkuliahan, pilih kartu rencana studi. Nah, di yang gambar tengah, di gambar tengah ini ada tombol pilih mata kuliah. Nah, itu dipencet saja, diklik. Nanti akan muncul daftar mata kuliah yang ditawarkan. Jadi ini nanti tinggal di checklist saja, kemudian tekan tombol ambil mata kuliah. Oke? Nah, ini silakan di screenshot, saudara-saudara, untuk tutorial KRS online-nya. Ya, syaratnya harus registrasi dulu ya. Harus registrasi, kemudian mendapatkan NIM. NIM-nya bisa dilihat di pmb.unisda.ac.id tadi. Kemudian ini tutorial KRS online, silakan di screenshot, nanti coba dibuka dan dipelajari ya. Di unisda.ac.id, tutorial KRS Unisda. Oke, next. Perwalian. Nah, perwalian di sebelah atas screenshot yang saya tampilkan itu ada penasihat akademik ya. Ini dosen wali dari para mahasiswa masing-masing. Jadi nanti berbeda-beda dosen walinya. Kemudian KRS nanti yang sudah divalidasi oleh dosen wali, nah, nanti atau penasihat akademik nanti akan muncul pesan, yakni KRS ini telah divalidasi dan tidak bisa diubah. Jadi untuk membatalkan validasi KRS, silakan menghubungi penasihat akademik terkait atau di fakultas masing-masing. Oke, nanti untuk perkuliahan ya, jadi perkuliahan yang ada di Unisda selama ini kuliah tatap muka dan kuliah online. Jadi kita sudah mulai kuliah online. Mungkin setelah masa pandemi COVID ya, dengan menyesuaikan ketentuan pemerintah dan kebijakan pimpinan, akan diadakan kuliah tatap muka. Mudah-mudahan saja segera berlalu masa pandemi ini. Untuk selama masa pandemi, perkuliahan akan dilaksanakan melalui kuliah online menggunakan e-learning Sinau. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara loginya dan cara akses di perangkat masing-masing. Kemudian dari proses kuliah yang terakhir ini adalah mendapatkan nilai atau kartu hasil studi KHS ya. Kemudian mahasiswa ini memperoleh informasi nilai dari mata kuliah yang telah ditempuh selama periode semester. Cara melihat KHS bagaimana? Nah itu langkah-langkahnya nomor 1 pilih menu, kemudian pilih menu perkuliahan. Yang ketiga pilih menu kartu hasil studi atau KHS. Nah tampilan KHS itu ada di gambar sebelah kanan. Ya, jadi ada kode, nama mata kuliahnya apa, berapa SKS yang ditempuh, kemudian nilainya, serta indeks prestasi semester atau IPS. Jangan lupa ya, banyak yang mahasiswa yang lupa tidak mengganti periode. Jadi, Pak nilai saya nggak masuk Pak. Nah, itu periodenya yang sering saya jumpai, ini periodenya belum diganti. Oke. Baik, materi selanjutnya yakni Sinau. Nah, jadi Sinau ini adalah
kepanjangannya dari Sistem Informasi Pembelajaran Unisda. Nah, ini adalah aplikasi LMS atau Learning Management System milik Unisda Lamongan, ya, yang nantinya akan menjembatani kegiatan perkuliahan mahasiswa dan dosen secara daring, kemudian memberikan kemudahan berbagi informasi, berbagi materi perkuliahan, UTS, UAS online, dan tempat diskusi yang nyaman. Nah, fitur-fitur dari Sinau ya yang bisa Anda nikmati nanti, yakni yang pertama perkuliahan secara daring sudah pastinya ya, sharing materi, jadi dosen men-share materi atau mahasiswa men-share materi ke teman yang lain bisa, kemudian upload tugas atau kuis, nanti tugas yang diberikan oleh dosen nanti akan di-upload di aplikasi Sinau. Yang selanjutnya pelaksanaan UTS dan UAS secara daring menggunakan aplikasi ini juga. Terus tersedia juga fitur video conference. Nah, ini aplikasinya menggunakan aplikasi Big Blue Button. Kemudian ada forum grup diskusi atau FGD dan fitur Sinau ini juga terintegrasi dengan Siakat Unisda. Nah, untuk mengakses materi Sinau, ya, untuk mengakses materi Sinau, Anda bisa kunjungi di alamat berikut, yakni elearning.unisda.ac.id di perangkat laptop, komputer, atau browser di HP saudara mahasiswa sekalian. Nanti halaman loginnya akan seperti ini, ya. Setelah nanti tekan enter, Anda akan diarahkan ke halaman login, kemudian di nama pengguna itu sekali lagi ya. Nah, ini pasti menggunakan NIM. Pasti menggunakan NIM, nomor induk mahasiswa. Jadi nomor induk mahasiswa ini adalah nomor sakti yang wajib dimiliki para mahasiswa untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang tersedia di Unisda Lamongan. Jadi NIM itu nanti username-nya diketik aja 8 digit NIM, kemudian untuk password menggunakan tanggal lahir dengan format sama dengan format yang sudah disetting di Siakat tadi. Kemudian ini sebenarnya yang perlu saya ingatkan ya, untuk password, ini password default, jadi ketika nanti Anda sudah bisa login ke dalam sistem, saya sarankan segera mengganti password default yang sudah diberikan oleh tim SI Unisda ini. Jadi nanti passwordnya wajib diganti setelah login, baik Siakat maupun Sinau ya. Halaman loginnya sebagai berikut. Jadi setelah Anda nanti berhasil login, nah halaman dashboardnya atau home-nya atau menu utamanya seperti ini, seperti yang ada di screen. Yang ada nomor 1 itu, yang saya arahkan nomor 1 itu adalah profil mahasiswa. Anda nanti bisa mengedit foto atau menambahkan foto di sana. Ya, kemudian nomor 2 dan nomor 3 ini adalah daftar mata kuliah yang saudara sekalian ambil selama periode semester. Jadi nanti otomatis yang di Siakat itu dipilih, otomatis akan tersinkron di dalam aplikasi ini. Kemudian nomor 4 di situ ada menu preferensi ya, setting profil, melakukan chat kepada teman, kepada dosen, kemudian melihat nilai atau preferensi yang lain, dan di situ juga ada menu logout di sana untuk keluar dari aplikasi Sinau. Nah, ini contoh halaman dashboard dan login untuk mobile view ya. Jadi kalau diakses lewat browser di HP, tampilannya akan seperti ini, sangat responsif sekali. Nah, kemudian untuk akses Sinau ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Untuk open website, tadi sudah saya jelaskan dengan panjang dan lebar ya. Saya rasa sudah sangat jelas sekali. Jadi untuk open website-nya, silakan kunjungi di elearning.unisda.ac.id. Silakan di screenshot saja, biar nggak lupa ya, atau dicatat. Kemudian yang kedua, kami juga menyediakan panduan untuk
mengintegrasikan dengan platform Moodle. Jadi nanti mahasiswa sekalian, para saudara mahasiswa, kalau mungkin bosan dengan tampilan yang ada di browser yang seperti yang saya tampilkan tadi, bisa download di Google Play Store, ketik aja Moodle. Nah, kemudian untuk cara koneksinya dengan e-learning, itu nanti silakan kunjungi link panduan yang sudah saya sematkan di sana, yakni link.unisda.ac.id/sinau. Ya, saya ulang lagi, link.unisda.ac.id/sinau. Oke, terima kasih. Mungkin kalau ada kendala mengenai administrasi akademik, baik tidak masalah seperti tidak bisa login ke Siakat ataupun Sinau ya, atau ada kendala administrasi lainnya, silakan Anda bisa hubungi nomor kontak BHKSI atau nomor support BHKSI 0821 4123 8721. Nah, saya sarankan WA saja. Kalau mungkin tidak, mungkin agak kalau slow respon jangan ditindihi chat lagi karena kami memprioritaskan chat yang paling bawah. Karena asumsinya chat yang paling bawah itu adalah chat yang terlebih dahulu menghubungi. Baik, sekian, terima kasih materi yang saya sampaikan. Mungkin akan saya buka sesi tanya jawab. Silakan raise hand ya. Silakan melakukan raise hand. Oke. Mbak Erina Nuriski. Oke, siap-siap Mbak. Saya tampilkan videonya ya. Erina Nuriski, saya spotlight videonya. Nah, silakan disetujui Mbak untuk di-unmute. Boleh pinjam ininya. Halo. Ya, Mbak Erina Nuriski dari Fakultas Ekonomi kelompok 2. Oke, saya skip ya. Saya skip karena tidak kunjung merespon. Ini lagi ada Mbak Trisna. Oh, mana ini dia? Hilang. Ada dari FAI. Dari Fakultas Agama Islam, Suferi Andrianto. Oke. Saya tampilkan. Ya, Pak. Oke, selamat siang Mas Suferi Andrianto. Ada pertanyaan yang bisa saya jawab, Pak? Ya, Pak. Saya mau bertanya, apakah di Siakat itu profil-profil untuk foto dan di Sinau itu harus diisi, Pak? Nah, ini Anda menanyakan Siakat atau Sinaunya ya? Ya, keduanya, Pak. Keduanya, oke. Seperti yang sudah Kan saya ada profil-profilnya. Ya. Oke. Kan ada name, nah itu kan. Jadi, ya, Pak, sudah, Pak. Ya, jadi nanti silakan untuk awal ya. Ketika Anda sudah bisa login, Mas Suferi Andrianto, Anda nanti bisa mengubahnya di menu biodata profil mahasiswa. Di Siakat itu nanti upload foto secara resmi ya di sana, lengkapi data-data pribadi. Kemudian nanti untuk integrasi dengan Sinau, ya mungkin nanti fotonya juga harus diupload ulang Mas di Sinaunya. Jadi yang terintegrasi nanti adalah NIM dan akun login secara default saja. Jadi nanti mahasiswa berkewajiban untuk di aplikasi Sinau itu mengupload ulang lagi seperti yang ada di Siakat. Ya. Berarti itu bersifat penting ya, Pak? Sangat penting sekali terkait dengan ini, Mas. Jadi nanti mendapatkan KRS itu ya,
data yang kami ambil. Jadi nanti kan cetaknya itu bisa langsung dari Siakat gitu Mas. Jadi kalau Anda atau mahasiswa yang lain tidak mengupload foto resmi, otomatis kami tidak akan mencetakkan KTM atau kartu tanda mahasiswa untuk para mahasiswa baru sekalian. Begitu. Jadi kalau sudah lolos proses verifikasi dan validasi data, fotonya layak untuk dicetakkan KTM, nanti baru akan kami cetakkan. Begitu, Mas. Ya, ini ada satu lagi pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Kan itu ada aplikasi website apa itu Sinau ya, Pak? Ya. Berarti selama masa pandemi itu kita itu belajar di Sinau itu, Pak, nggak secara tatap muka gitu. Untuk sementara ini ya, selama masa pandemi, kita menggunakan aplikasi Sinau. Jadi untuk nanti proses perkuliahannya sampai menunggu edaran dari pemerintah selanjutnya, karena terakhir edaran dari pemerintah ini disarankan melalui online perkuliahannya. Ya, jadi kita lihat kondisi perkembangan selanjutnya, mudah-mudahan mungkin nanti setelah ada vaksinasi ya, kita bisa bertemu, bertatap muka, bersaling sapa dengan teman-teman dan Bapak Ibu dosen sekalian di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Begitu. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Oke. Semoga diberi kesehatan. Iya. Oke, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Mas. Ya, saya mute ya. Nah, ini perkenalkan yang tampil di layar. Ya, saya spotlight dulu. Saya menyapa sahabat saya sekaligus teman saya atau tim saya. Perkenalkan, ini di layar adalah Mas Dayat atau Bapak Dayat. Beliau adalah programmer atau pengembang sistem informasi akademik dan Sinau. Nah, mungkin ada yang disampaikan Pak Dayat? Oke, terima kasih kesempatan diberikan. Suara saya bisa didengar, Pak? Oh, sangat jelas sekali, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan saya di Unisda. Selamat pagi juga untuk para mahasiswa yang luar biasa. Selamat datang di Unisda. Selamat bergabung dan jadilah mahasiswa yang sesuai kata saya awal tadi, mahasiswa yang luar biasa. Oke. Mungkin banyak yang mau saya sampaikan, ini cuma titip pesan aja ya, beberapa. Yang pertama, mohon diperhatikan, saya titip pesan. Yang pertama, mohon mahasiswa yang sudah dapat NIM dan bisa login Siakat, tolong cek biodata khususnya di nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu, dan NIK atau nomor induk kependudukan, nomor KTP. Mungkin bisa diulang Pak Dayat. Saya ulang lagi. Ya, silakan dicatat teman-teman ya. Cek biodatanya, karena ini penting untuk pelaporan ke Forlabdikti. Kalau ada yang tidak sesuai, bisa dibenahi ya. Kemarin mestinya kita ambil dari data PMB sih. Cuman kalau misalnya ada yang kurang sesuai, silakan dibenahi. Yang perlu dicek adalah satu, nama lengkap, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir, kemudian nama ibu, dan yang terakhir adalah NIK atau nomor KTP. Karena ini data pokok yang akan kita laporkan ke pemerintah, dan nanti pada akhir studi atau akhir kuliah akan tercetak di ijazah masing-masing. Jadi nanti kalau sampai ada kesalahan nama atau mungkin NIK, maka otomatis akan susah atau terkendala dalam cetak ijazahnya. Itu. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, bahwasannya di Unisda ini semuanya sudah serba online. Artinya rekan-rekan mahasiswa tinggal rebahan di kasur kayak di belakang saya ini, ya, tinggal rebahan doang, itu sudah bisa mengurus semua administratif
nggak cuman KRS-an, mulai dari pembayaran bisa online, KRS-an bisa online, bimbingan bisa online, bahkan komplain pun bisa online via WA. Seperti itu yang dikasih Pak Salih nomor WA BAKSI. Jadi benar-benar pure 100% online. Akan tetapi memang dalam beberapa kondisi ada beberapa hal yang sekiranya perlu atau lebih baik diurus ke kampus begitu. Itu kondisional aja sih, kalau emang mungkin butuh surat-surat atau mungkin butuh konfirmasi atau mungkin butuh koordinasi dengan dosen wali dan sebagainya, silakan ke kampus. 2 poin itu aja yang perlu saya sampaikan. Pertama terkait biodata, yang kedua terkait informasi bahwasanya kita pure online. Jadi teman-teman yang sudah punya rekening Bank Jatim, karena kita kerjasama dengan Bank Jatim, bisa install aplikasi mobilenya dan pembayarannya pun bisa langsung dari handphone, tanpa perlu ke bank, tanpa perlu ke teller, atau tanpa perlu ke ATM. Semua bisa diakses dari atas tempat tidur. Oke, terima kasih. 2 poin itu saja saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, nanti bisa saya bantu kalau misalkan ada pertanyaan. Ya, mungkin ada Iya, Pak. Mas Dayat masih ada waktu untuk ikut sesi tanya jawab, mungkin bisa bantu saya untuk menjawab mahasiswa. Ini saya pilih satu lagi mahasiswa, mungkin saya persilakan Mas Dayat untuk menjawab. Boleh. Oke. Boleh, dipersilakan mahasiswanya. Oke. Siap-siap ya, ini dari mahasiswa Fakultas Ekonomi, kelompok 06, Nur Hesti Setiorini. Silakan Mbak untuk di unmute Mbak. Oke, saya tampilkan videonya. Nah, ini dengan Mbak Nur Hesti Setiorini, silakan mengajukan pertanyaan. Saya akan bertanya, kan tadi untuk memperoleh NIM kita akan harus daftar ulang. Nah, untuk yang pendaftaran lewat jalur KIP itu bagaimana? Kan kemarin kita hanya dapat selembaran, itu apakah sudah bisa kita buat untuk mendapatkan NIM? Dan kita juga belum dapat jas alma mater, jadi untuk foto yang isi kan harus jas alma mater, harus formal. Nah, itu gimana? Oke, Mas Dayat. Mas Dayat, halo, masih di tempat? Oke, silakan Mas Dayat. Jawab. Tadi saya tinggal sebentar ya. Yang pertama, untuk KIP, ya khusus KIP, minggu kemarin kami kerjasama dengan bagian kemahasiswaan sudah dibuatkan NIM semua. Sekali lagi, khusus mahasiswa penerima jalur KIP kuliah, semua sudah punya NIM tanpa harus membayar sepeser pun. Itu ya. Jadi silakan langsung dicek di aplikasi PMB.Universitas seperti yang dijelaskan Pak Salis, silakan bisa dicek NIM-nya. Yang kedua, terkait atribut lain seperti halnya jas atau mungkin lain yang perlu yang menjadi hak mahasiswa, silahkan datang ke kampus, kemudian langsung menuju ke BAUK. BAUK ya, bukan BAAK ya. BAUK dengan membawa surat keterangan yang sudah dikasih sama bagian PMB. Kalau nggak salah sudah dikasih surat keterangan ya, yang menyatakan bahwasannya sudah diterima dan bla 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 dan seterusnya. Jadi itu pakai itu aja sudah bisa langsung ambil jas alma mater. Ada yang lain? Ya. Ya Pak, cukup. Oke, terima kasih. Saya mute ya. Oke, terima kasih. Kami sudah diingatkan oleh si acara ini. Terima kasih Mas Dayat sudah berkenan untuk join ya. Mas Dayat ini sedang melaksanakan tugas di Tangerang sana. Jadi ada tugas dari kampus yang harus beliau ikuti. Jadi saya berterima kasih waktu yang telah disempatkan oleh Mas Dayat ini. Jadi oke, sama-sama.
Mas Yayat, terima kasih. Saya ambil alih ya screen-nya Ya. ya. Oke, mengingatkan lagi sebelum saya akhiri materi yang saya sampaikan. Jadi untuk format keluhan atau pertanyaan yang diajukan ke nomor BAKSI ini sudah kami tentukan formatnya ya. Jadi sertakan nama, NIM-nya berapa, dari prodi apa, kemudian keperluannya apa. Ya, saya ulangi lagi, format aduan atau pertanyaan yang diajukan ke nomor WhatsApp BAKSI, yakni sertakan namanya siapa, kemudian NIM, kemudian dari prodi mana, dan pertanyaan atau keperluannya apa. Baik, sekian dari saya. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.